Hai, ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi. Atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin, nama gue Dewi. Terus sebenarnya dari tadi tuh gue pengen filming video regret buying, tapi udah berapa kali ini gue sebel banget deh, ada aja gangguan, sebel. Terus gue buka ini dulu ya, gue sambil nyemil ya. Ini kemarin gue beli panna cotta karamel gitu. Malum si Ma udah mulai bete, jadi gue buka dulu sambil nyemil bentar ya. Hai. Jadi kemarin itu gue ke rumah sakit ngejenguk temen gue yang lagi sakit di RSCM Kencana, Jakarta Pusat gitu deh. Terus di sana tuh cemilannya enak-enak banget, gue sambil makan ya. Abis gue sebel banget, dari tadi mau filming. Udah yang keempat. Kemarin itu sebenarnya pulang-pulang dari RSCM, gue mau filming. Tapi ternyata pencahayaannya parah banget, batal kan. Terus dari pagi gue pengen filming, bokap gue ketok-ketok. Terus gue pengen filming lagi, tiba-tiba rumput di depan rumah lagi dipotong, berisik banget. Udah nih, tadi gue udah filming nih, tiba-tiba diketok lagi sama yang jaga rumah, nanyain mau masak apa. Capek deh gue. Udah deh, langsung aja. Gila, ini panna cottanya enak banget. Ntar dulu deh, satu lagi. Endes. Jadi dia karamel panna cotta gitu, saus karamelnya enak, panna cottanya enak. Panna cotta tuh kayak puding karamel susu gitu deh, yang dibuatnya dari susu. Cara buatnya agak beda, tapi enak. Udah Mak, review Mak. So hari ini si Mak mau ngomongin produk-produk yang gue nyesel belinya. Jadi sorry aja, gue bukan mau ngejelekin satu brand, atau gue gak suka sama satu brand, atau gue nganggap itu yang gimana-gimana banget. Ya cuman gue beli, terus gue nyesel aja belinya. Mungkin aja orang lain yang beli gak semua sependapat sama gue, tapi ini benar-benar pendapat pribadi gue setelah gue beli produk ini dan gue coba. Yang pertama yang pengen gue sampaikan adalah yang produknya gue gak begitu suka, yang agak nyesel belinya, adalah Purbasari Daily Series alas bedak 04 coklat eksotik. Yang tempatnya gini. Ini waktu unboxing gue udah bilang kalau kemasannya gue kurang begitu suka, tapi ya udahlah, kalau cuma kemasan doang, yang penting performanya oke. Tapi ternyata, jadi ini gue udah coba 3 kali. Pertama begitu habis filming unboxing gue coba, tapi waktu itu karena pencahayaannya jelek, jadi gue pikir ya udahlah, mungkin itu efek karena udah malam aja. Jadi besok pagi ya gue ulang lagi, terus gue ngeliat kok agak aneh ya warnanya gitu. Terus beberapa hari kemudian gue coba lagi, anak gue komentar, mama kok aneh sih, habis dandan malah tambah hitam. Dan saat itu gue berhenti untuk mencoba ini. Kenapa? Karena dia sangat orange. Jadi di kulit gue tuh jatuhnya dia orange banget. Walaupun ini menurut gue dari segi aroma ya ada aromanya gimana gitu, tapi menurut gue B aja sih. Cuman dia orange banget jatuhnya di kulit gue. Kalau di tangan nggak terlalu kelihatan ya, tapi sebenarnya kalau di real life di dunia nyata sih kelihatan kalau orange. Cuman kalau di mukanya jatuhnya orange banget. Jadi mau dibikin jadi bronzer pun terlalu orange. Gue takutnya nanti jadi muka gue kayak si Mr. Pumpkin yang di belakang, yang orange bener-bener orange gitu. Jadi maksud gue jangankan dijadiin foundation, dijadikan bronzer pun terlalu orange buat gue. Jadi ini agak regret buying. Terus yang kedua yang gue regret buying, buat yang udah nonton video gue kembali pasti udah tahu ini adalah Emina Sugar Rush Lip Scrub. Kenapa? Karena eksfoliasinya tidak bekerja dengan baik. Walaupun dari segi packaging gue suka, terus kandungan moisturizingnya udah oke, tapi dia kan sebagai exfoliant harusnya bekerja dengan baik. Ini terlalu kecil buat gue, yang bibir gue yang bergaris-garis ini kurang tereksfoliasi dengan baik kalau gue pakai produk ini. Jadi yang ada gue jarang mengambil, cenderung malah akhirnya gue lihat lip scrub yang gue punya, akhirnya gue ambil lip scrub yang lain karena nggak bisa kepake aja buat gue. Jadi gue agak regret buying aja itu sih. Tapi ya kalau buat yang bibirnya mungkin kering-keringnya, cepi-cepinya nggak separah gue,
mungkin ada yang masih oke lah gitu loh, daripada tapi buat gue tidak bisa merekomendasikan produk ini. Terus agak regret buying sih gitu. Yang berikutnya yang gue regret buying itu yang belakangan ini gue regret buying ya, itu adalah LT Pro eyebrow pencil. Untuk eyebrow pencil lokal terus aja gue belum menemukan produk yang oke. Ini harganya 56.000 masih ada. Ini keras banget, gue udah bilang ke SPG LT Pro tempat gue beli, karena dia keras banget, keluarnya tipis gitu loh, keras. Dan gue sampai penasaran banget, masa iya sih, karena brand ini terus terang aja gue punya high expectation, dan selama ini gue suka eyeshadow palette gue suka, beberapa produknya gue suka, tapi ini eyebrownya nggak perform. Yang gue sampai ini masih ada bulu alis gue, jadi tiap kali gue coba pakai ini bulu alis gue rontok. Tiap kali gue pakai ini bulu alis gue rontok nih, masih ada bulu alis gue di sini, cuing gitu. Jadi hari ini adalah hari terakhir gue mencoba ini. Udah coba gue raut dulu, siapa tahu ternyata produk yang paling atas karena dia udah lama kebuka kena udara, jadi dia kenapa-napa, jadi lebih kering. Jadi gue raut, gue coba, still nggak oke untuk si LT Pro eyebrow pencil ini. Dan gue udah bilang sih sama mbak, gini, kenapa begini? Terus dia bilang, iya bu, kalau namanya pensil alis itu emang kita bikinnya nggak terlalu lembek, emang ada sih orang yang suka yang lembek. Terus gue bilang aja, mbak, saya tidak mencari yang lembek, tapi yang memang performanya oke. Maksudnya kalau aku mau bikin alis ya alisnya jangan dicabutin. Maksud gue ya buat ngeframe doang sih yang penting. Kalau pensil kayak gini sih gue biasanya pakai buat ngeframe, tapi kalau emang dia lumayan oke ya bisa aja buat sekalian ngisi gitu loh. Ini ngeframe nggak oke, ngisi juga nggak oke buat gue. Intinya alis gue malah kecabut. Ini sebenarnya pensil alis apa tweezer sih? Intinya beberapa kali tuh alis gue pada copot-copot gitu deh. Jadi gue agak regret buying untuk ini. Terus yang terakhir, my biggest regret buying of all di belanjaan gue yang belakangan ini, Dose of Color yang liquid lipstick dari Dose of Color yang warna Berry Me 2. Padahal warnanya gue suka banget, tapi ini udah berkali-kali gue coba. Dia itu yang benar-benar kayak tembok, yang catnya udah mulai ngeletek gitu, yang crumbly gitu. Di bibirnya rasanya kayak tebel-tebel, kayak dempul yang nempel gitu. Gue nggak tahu. Jadi ini gue beli waktu itu di mana ya dia kertasnya, tadi kan gue bawa-bawa, sekarang gue lupa. Jadi gue beli di Beauty Link by Sociola, yang providernya adalah ini dari TWL cosmetic.com. Gue nggak tahu, maksudnya gue nggak nyalahin si TWL-nya ataupun si Beauty Link by Sociola-nya. Mungkin memang produk ini aja yang misalnya nggak oke, maksudnya Dose of Color yang warna ini atau produk yang kebetulan gue dapet. Tapi apa ya, karena harganya lumayan, kayak 200 ribuan apa 300 ribuan, gue lupa. Jadi gue agak-agak keciwahnya tuh yang gila, gue regret banget beli ini. Dan sebenarnya gue masih penasaran karena gue mama kepo. Jadi gue penasaran, apa emang iya sih Dose of Color yang segitu hype ya, yang segitu banyak yang nge-review oke-nya, kok bisa di gue nggak oke? Apakah hanya warna ini aja, atau kebetulan gue dapet yang produk yang zong, atau kenapa? Gue pengen nyoba sebenarnya, masih penasaran sama brand ini. Hanya saja harganya mahal, gue takut kecewa lagi dengan harga yang mahal. Gue sering dikecewakan, apa sih? Intinya Dose of Color untuk ini gue bener-bener my biggest regret lately, Cela, untuk produk kosmetik ya ini. Itu sih, itu aja sih kayaknya yang produk yang pengen gue bahas untuk regret buying gue. Nggak banyak yang bener-bener regret. Ada sih beberapa produk yang masih gue agak-agak ragu gitu, jadi mungkin nanti akan gue tambahkan di regret gue selanjutnya. Jadi gue nggak bikin regret tiap bulan, gila aja. Mungkin ada saatnya pas begitu gue coba lagi ternyata gue jadi regret, atau apa sih, regret tuh agak kecewa, agak nyesel gitu. Nanti akan gue update lagi. Tapi so far produk-produk yang gue udah yakin kalau gue regret adalah 4 produk ini. Yes, gue lupa deh apa ada satu lagi. Pokoknya ini nih gue regret banget nih belinya. Ya itu aja sih. Terus buat yang nonton video gue yang belakangan ini, dari dulu juga banyak banget sih kekurangannya. Mohon maaf ya, si emak ini emang gak jago editing.
Terus semuanya gue lakukan sendiri, mulai dari filming, nyiapin produk, sampai editingnya, sampai semua-muanya, sampai uploadnya. Dan terus terang aja komentar-komentar ngebangun itu it really helps me, dan gue sangat-sangat amazed sama yang punya perhatian sama channel gue. Thank you so very much. Jadi bener-bener gue tuh nggak nyangka, bener-bener beyond expectation aja, karena tadinya gue yang penting gue punya hobi seperti ini, dan gue rasa YouTube ini bisa mengakomodir kesenangan gue untuk buat sharing, buat cerita, buat kesukaan hobi-hobi gue. Jadi gue gunakan platform ini, dan ternyata feedbacknya luar biasa. Thank you banget. Itu aja sih. Elah, jadi ntar gue mewek. Bener, tapi ini beneran genuinely, pokoknya from the bottom of my heart, I really thank you so much buat supportnya, buat komen-komennya yang bener-bener sangat-sangat supportive banget. Maksudnya bukan supportive kayak olahraga sportif ya, tapi bener-bener sangat-sangat support ke channel gue. Thank you very much. Terus gila, gue nggak kebayang aja ya, mungkin gue kesannya lebay ya, tapi gue ngerasa gila loh, ada yang nge-subscribe gue sampai sekarang kalau nggak salah udah 30-an, hampir 50 orang. Itu ngebuat gue serius nih, padahal gue terus terang aja yang gue kasih tahu temen gue tuh cuman yang temen-temen deket banget, karena gue agak ragu aja, takut nanti nyebar di kantor lama jadi bahan olok-olokan yang gitu-gitu. Gue aduh, tapi ya sudahlah, it's me, udah di sosial media pula, jadi ya whatever will be. Hopefully you enjoy my channel, and jangan lupa di subscribe, thumbs up, dan kasih komen. Thank you. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Dan itu yang nyapu kebun gue udah mulai nyapu, udah mulai deket lagi. Itu aja. Dan untuk make up sih sebenarnya tadi gue pengen nge-review ini juga, tapi nanti aja deh karena produknya belum lengkap. Celah. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video gue selanjutnya ya. Bye bye. Jangan bosen ya.